Tahukah kalian, bioskop pertama di Indonesia dibangun pada tahun 1900 di Jalan Tanah Abang 1, Jakarta Pusat. Pada saat itu, pembelian tiket dilakukan secara langsung di bagian loket bioskop. Akibatnya, muncul banyak masalah seperti antrian panjang, sering kehabisan kursi, dan keterbatasan informasi jadwal film. Sekarang, dengan adanya perkembangan teknologi, informasi membuat sistem pemesanan tiket dilakukan secara digital sehingga prosesnya jauh lebih cepat, efisien, dan interaktif. Dan melalui proyek ini, kami mencoba mensimulasikan sistem tersebut dalam Python. Nah, ketika teman-teman ingin menonton sebuah film, pasti teman-teman banyak sekali pertimbangan, mulai dari filmnya apa, studionya di mana, jam berapa, ada promo atau tidak, ingin memesan makanan atau tidak. Oleh karena itu, kelompok kami membuat sebuah permasalahan, yaitu bagaimana cara memesan tiket. Nah, dari situ kami melakukan abstraksi dan juga melakukan dekomposisi, yaitu membuat semua masalah itu dibagi-bagi ke dalam bagaimana cara memesan tiket bioskopnya dengan cara disederhanakan menjadi bagaimana sistem dapat menampilkan film, menyediakan pilihan jam tayang, lalu menampilkan kursi, menambahkan paket makanan atau minuman, serta menghitung harga total semuanya. Nah, dari situ di akhirnya kita akan mengadakan ada diskon atau tidak. Dengan membuat pemecahan masalah semua itu, alur logika menjadi lebih tersusun dan program dapat dibangun secara sistematis. Nah, sekarang dengan adanya perkembangan teknologi informasi membuat sistem pemesanan loket diubah menjadi digital sehingga prosesnya jauh lebih cepat, efisien, dan interaktif. Dan melalui proyek ini, kami mulai mensimulasikan sistem tersebut ke dalam bentuk-bentuk peta sederhana. Nah, setelah kami melakukan dekomposisi, tahap berikutnya adalah menyusun pola atau alur dari si sistem flowchartnya. Nah, jadi alur program kami itu mengikuti urutan yang biasanya pengguna memesan tiket aplikasi bioskop seperti Tix ID. Jadi yang pertama itu ada penggunaan pengguna tuh bakal melihat daftar dari filmnya. Terus yang kedua, dia tuh bakal memilih film dan jam tayang yang tersedia. Terus yang ketiga, dia akan melihat layout kursi yang tersedia, dan kemudian setelah melihat layout kursi, pastinya dia akan memilih kursinya. Terus yang kelima, memilih tambahan seperti paket makanan atau membership. Yang keenam, sistem menghitung total harga, itu seperti mencetak sebuah struk. Lalu di bagian ketujuhnya, struk akan dicetak, maka semua ringkasan dari pesanan itu akan diperlihatkan. Dan yang kedelapan, transaksi selesai dan pengguna bebas untuk masuk ke dalam teater. Dalam program ini, kami menggunakan beberapa subprogram. Yang pertama, subprogram data film. Pada bagian ini, user dapat melihat list film apa aja sih yang lagi ada di bioskop. Yang kedua, penampilkan film. Nah, kalau tadi cuma ada film apa aja nih yang ada di bioskop. Selanjutnya, bisa lanjut lagi nih. Jadwalnya, ada di kota mana aja, itu nih di subprogram yang ini. Yang ketiga, validasi input film dan jam. Buat program ini, user dipastikan nih untuk memilih validasi film yang benar-benar ada dan jam yang benar-benar tersedia untuk bisa menonton filmnya. Yang keempat, denah kursi. Denah kursi ini kami menggunakan matriks 5x5. Nah, di sini user dapat menginput dan memilih ingin di kursi mana sih. Tapi, kalau kursi itu tidak tersedia, kita akan minta user untuk input lagi di kursi yang tersedia. Berikutnya, di subprogram pemilihan kursi tadi lah itu bisa terjadi. Yang keenam, paket food dan member. Nah, kayak ada yang kurang nggak sih kalau ada aplikasi tapi kagak ada membernya gitu. Nah, di sini user diberikan kesempatan untuk menjadi member untuk mendapatkan promo-promo yang menarik nih. Selain diskon di tiket bioskop, bisa juga dapat diskon di makanannya. Yang ketujuh, hitung total harga. Nah, pada subprogram ini, seluruh pesanan yang sudah diberikan oleh user akan dijumlahkan dan akan diberikan kepada user dalam bentuk output berupa jumlah yang harus dibayarkan. Berikutnya ada ringkasan pemesanan. Nah, di ringkasan pemesanan, seluruh input yang sudah dimasukkan oleh user akan ditunjukkan sebagai output bahwa apa aja sih yang dipesan oleh user tadi, dan juga diberikan juga tambahan total harga untuk proses pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, dan pada video kali ini kami akan melakukan sebuah demonstrasi terhadap codingan yang telah dilakukan. Sebelum itu, saya mohon izin karena kami seperti tidak akan menampilkan atau menjelaskan satu persatu dari codingan, karena codingannya berjumlah kurang lebih 369 baris kalau di ini sampai bawah. Inti dari videonya adalah kami akan menunjukkan
konsep codingannya, dan yang terakhir akan ada sesi demonstrasi. Jadi kurang lebih untuk semua subcodingnya di sini kita membuat definition beberapa fungsi di atas, di mana definition ini nantinya akan berfungsi untuk mempersingkat codingan yang ada di belahan bawah. Lalu kurang lebih semua subprogram itu memiliki struktur yang sama, yaitu terdiri dari looping, karena di sini kami membuat sebuah codingan yang kurang lebih berperan sebagai unlimited order. Jadi program akan terus looping sampai user mengisi jumlah subprogram yang mereka inginkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk demonstrasinya akan langsung saya mulai saja. Di sini kita bisa lihat ketika didemonstrasikan, kita akan memasukkan nomor kota. Misal saya akan masukkan Jakarta, yaitu nomornya 1. Lalu nomor wilayahnya saya akan coba masukkan Jakarta Selatan. Lalu untuk daftar film hari ini saya akan coba masukkan nomor 2. Kemudian pilihan jam tayang saya akan coba masukkan nomor 4. Nah, di sini di denah kursi kita akan coba cek. Di sini misalnya saya akan input E6, yaitu yang tidak ada di option. Dimana ketika saya memilih E6, di bawahnya akan langsung ada tulisan kursi tidak tersedia dan akan langsung saja disuruh untuk memilih kursi. Misalnya saya memilih kursi A1, kemudian di sini ketika sudah mau selesai, kita bisa klik input done, dan di sini akan langsung diarahkan ke menu makanan. Nah, di menu makanannya, misal saya akan beli popcorn yang salted, atau mungkin jangan deh, saya akan coba klik skip aja ya, ini untuk ngecek apakah codingnya running atau tidak. Dan setelah saya klik skip, di sini tertera kamu memilih untuk tidak membeli makanan. Lalu jika saya punya membership, misalnya saya akan bilang ya, hari ini tuh tanggal 6 Desember ya. Terus kodenya kita akan coba M001. Lalu di sini kita akan menggunakan membership milik Andi. Dan di sini langsung ada bonus ya. Jadi karena kita tidak membeli makanan dan tidak membeli minuman, maka tidak akan ada bonus yang didapatkan untuk diskon makanan dan minuman. Lalu untuk diskon dari harga subtotal sendiri ada diskon Rp2.000, yang ini akan totalnya menjadi Rp38.000. Rp2.000 ini kalau saya tidak salah itu harusnya sekitar 5%. Jadi dia, Andi ini membernya klasik. Nih, sudah tertera ya, klasik dengan nama usernya. Kurang lebih sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.